Sahabat jadi ahli, agar Anda mampu mendelivery konten spiritual capital dengan penuh rasa percaya diri, Anda perlu memahami konsep spiritual capital secara lebih mendalam. Anda bisa baca buku saya yang berjudul Spiritual Capital, Rahasia Sukses Raih Rezeki Berkah Melimpah. Ini adalah inti dari materi spiritual capital. Apa yang ada di sini bisa Anda kembangkan lebih lanjut untuk Anda sampaikan dalam training, seminar, ataupun kajian perkantoran. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya, apa sih bedanya spiritual capital dalam buku saya dengan spiritual capital yang ditulis oleh Dana Zohar? Bukankah istilah spiritual capital itu istilah yang dimunculkan oleh Dana Zohar dan juga Ian Marshall dalam bukunya yang memang sama persis berjudul spiritual capital? Saya ingin sampaikan, yang memunculkan istilah spiritual capital bukan hanya Dana Zohar saja. Banyak para ahli lainnya yang menuliskan buku-buku bertemakan spiritual capital. Sehingga sah-sah saja ketika saya menggunakan judul spiritual capital dalam buku saya. Kenapa? Karena memang isi buku ini memberikan gambaran spiritual capital. Walau memang spiritual capitalnya dalam perspektif Islam. Nah, di sesi kali ini saya akan memberikan gambaran kepada Anda seperti apa sih spiritual capital. Supaya jelas, supaya clear, dan tidak tercampur oleh pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang ada di luar Islam. Oke, kita mulai dari istilah spiritual itu sendiri, capital, baru spiritual capital. Apa sih yang dimaksud dengan spiritual? Kalau Anda bertanya kepada audiens, jawabannya secara umum adalah spiritual berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan dekat dengan Allah, berhubungan dengan aspek yang sifatnya akhirat. Pertanyaannya, betulkah spiritualitas itu hanya sebatas itu? Kalau kita merujuk kepada definisi yang lain, kita gunakan definisi secara umum. Spiritual itu maknanya adalah tentang nilai, tentang meaning, makna kehidupan, dan juga tentang purpose of life. Jadi kalau bicara tentang spiritual, itu berhubungan dengan tiga hal tadi. Tentang nilai, tentang meaning atau makna, dan juga tentang tujuan hidup. Adapun dalam perspektif Islam, spiritual, dimana kalau dalam bahasa Arab, spiritual itu adalah ruh atau ruhiyah. Definisinya sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Husain Abdullah dalam buku berjudul Mafahim Islamiyah. Di situ disebutkan ruh atau ruhiyah atau spiritualitas maknanya adalah idrok sillah billah. Kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna spiritualitas. Jadi ketika orang itu sadar bahwa dia itu adalah makhluk, bahwa dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bawa kesadaran itu dalam seluruh aspek kehidupan, maknanya adalah dia memiliki ruh, dia memiliki ruhiyah, dia memiliki spiritualitas. Di mana ruh yang dimaksud bukan ruh dalam konteks sirul haya atau rahasia kehidupan atau nyawa. Ya, karena kalau ruh dalam konteks nyawa atau sirul haya berarti hewan itu punya ruh. Kenyataannya hewan tidak punya ruhiyah, hewan tidak punya spiritualitas, makhluk yang lain tidak punya spiritualitas. Karena spiritualitas yang dimaksud bukan nyawa, tapi dalam bentuk awareness, dalam bentuk kesadaran. Kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang spiritual. Kemudian apa yang dimaksud dengan capital? Dalam Oxford Dictionary, makna dari capital adalah aset atau sumber daya apapun yang digunakan untuk memperoleh keuntungan secara material. Nah, dari istilah spiritual dan juga capital kemudian kita combine, kita kombinasikan menjadi satu istilah yang khas. Bagaimana para ahli di luar sana mendefinisikan spiritual capital? Itu banyak sekali, Anda bisa baca detailnya dalam buku saya. Saya ambil satu saja, pendapat dari Dr. Alex Liu. Dr. Alex Liu menyimpulkan bahwa spiritual capital adalah satu kapital atau modal yang didapatkan bukan dari aspek materi, bukan karena intelektual, bukan pula karena sosial, tapi kedekatan seseorang dengan Tuhannya. Dari namanya saja Anda bisa menebak Dr. Alex Liu ini bukanlah seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, seorang yang pakar ya dalam agama Islam, tapi dia adalah non-muslim. Tapi mendefinisikan spiritual capital menjadi sesuatu yang menarik, yaitu kekuatan yang dihasilkan karena hubungan seseorang dengan Tuhannya. Jadi kalau kita tarik spiritual capital itu dalam perspektif Islam, karena spiritual capital itu sama seperti cangkir yang isinya kosong, kita isi cangkir itu dengan pemahaman Islam, maka jadilah spiritual capital itu memiliki makna
bagaimana seseorang itu menghadirkan Allah di dalam mengejar aspek-aspek materi, entah bekerja ataupun bisnis. Bagaimana Allah itu hadir dalam bekerja dan juga dalam bisnis, itu berarti menjadikan spiritualitas sebagai kapital, spiritualitas sebagai modal. Itu adalah gambaran tentang spiritual capital, itu dudukan dari spiritual capital, dan itulah yang menjadi dasar materi spiritual capital dalam bentuk training, seminar, ataupun kajian perkantoran. Bagaimana caranya menghadirkan Allah dalam bekerja ataupun berbisnis untuk mendapatkan rezeki berkah melimpah.